Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam semangat dari Ibu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dalam jarak jauh. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Kamzia. Di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Bu Bariah. Jadi, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang unsur cuaca dan iklim. Apa yang dimaksud dengan cuaca dan iklim? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di tempat tertentu. Kondisi cuaca senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca tahunan dan meliputi wilayah yang luas. Untuk dapat menentukan tipe iklim suatu wilayah diperlukan data cuaca antara 10-30 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa cuaca itu kondisi atmosfer pada suatu tempat yang tidak luas pada waktu yang relatif singkat. Biasanya cuaca mempunyai jangkauan waktu 24 jam dan jika lebih merupakan perakiran cuaca. Sedangkan iklim merupakan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama, lebih kurang selama 30 tahun. Biasanya ilmu yang mempelajari tentang cuaca dan iklim yaitu meteorologi dan klimatologi. Yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi, sedangkan yang mempelajari tentang iklim yaitu klimatologi. Ada salah satu contoh dari cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu sendiri, contohnya cuaca pagi hari di Yogyakarta hujan dan cuaca pada sore hari diperkirakan cerah. Nah, sedangkan iklim contohnya Indonesia dan negara yang berada di garis khatulistiwa memiliki iklim tropis. Berikutnya ada komponen-komponen pembentuk cuaca. Yang pertama ada penyinaran matahari, di mana temperatur di bumi dipengaruhi oleh letak, lintang, dan bentuk keadaan alamnya. Panas matahari yang sampai ke permukaan bumi sebagian dipantulkan kembali, sebagian lagi diserap oleh udara, awan, dan segala sesuatu di permukaan bumi. Panas matahari yang sampai ke permukaan bumi akan berangsur memanasi udara di sekitarnya. Pemanasan terhadap udara melalui beberapa cara, yaitu turbulensi, konveksi, kondensasi, dan adveksi, di mana turbulensi itu sendiri merupakan penyebaran panas secara berputar-putar dan penyebaran panasnya menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas. Kemudian konveksi. Konveksi itu sendiri merupakan pemanasan secara vertikal dan penyebaran panasnya terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas menjadi panas karena pengaruh udara bawahnya yang sudah terlebih dahulu panas. Kemudian ada konduksi, di mana pemanasan secara kontak langsung atau bersinggungan langsung. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi yang memiliki panas dari dalam. Yang terakhir ada adveksi, yaitu penyebaran panas secara horizontal yang mengakibatkan perubahan fisik udara di sekitarnya, yaitu udara menjadi panas. Yang kedua ada suhu atau temperatur udara, di mana keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara diukur menggunakan termometer. Jadi, suhu atau temperatur udara ini ditentukan oleh paparan atau radiasi matahari. Daerah dengan banyak matahari akan terasa panas. Salah satu contoh di Indonesia. Indonesia memiliki rata-rata suhu udaranya itu tinggi, karena Indonesia terletak di garis ekuator atau garis khatulistiwa. Sementara daerah dengan sedikit matahari akan terasa dingin, salah satu contohnya di kutub, yang memiliki sudut datangnya sinar mataharinya itu kecil, sehingga matahari tidak terlalu berasa. Nah, yang ketiga ada tekanan udara.
di mana permukaan bumi ini secara langsung ditekan oleh udara karena udara memiliki massa. Udara adalah benda gas yang menyelubungi bumi dan mempunyai massa. Tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Berikutnya, angin. Perbedaan tekanan udara di satu tempat dengan tempat yang lain menimbulkan aliran udara. Pada dasarnya, angin terjadi disebabkan oleh perbedaan penyinaran matahari pada tempat-tempat yang berlainan di muka bumi. Perbedaan temperatur menyebabkan perbedaan tekanan udara. Aliran udara berlangsung dari tempat dengan tekanan udara tinggi ke tempat dengan tekanan udara yang lebih rendah. Udara yang bergerak inilah yang disebut angin. Angin dibedakan menjadi dua, yaitu angin tetap dan angin periodik. Angin tetap dibagi menjadi tiga, yaitu angin barat, angin timur, dan angin pasat. Di mana angin barat itu merupakan angin yang berhembus dari arah barat, berlangsung dari bulan September sampai November. Angin ini berhembus sangat kencang karena biasanya para nelayan tidak turun ke laut lepas. Yang kedua, angin timur. Angin timur ini angin yang berhembus dari arah timur dan hawanya panas, berlangsung pada bulan Maret sampai Mei, yaitu musim kemarau. Lautnya pun tenang. Kemudian angin pasat. Angin pasat merupakan angin yang bertiup dari daerah maksimum subtropis menuju daerah minimum tropis. Nah, kemudian ada angin periodik. Angin periodik dibagi menjadi 4, yaitu angin muson, angin darat dan laut, angin gunung dan lembah, dan angin pon. Di mana angin muson itu angin yang bertiup setiap setengah tahun berganti arah. Angin muson ini dibagi menjadi dua, yaitu angin muson timur laut dan angin muson tenggara. Yang kedua, angin darat. Angin darat bertiup dari darat ke laut, terjadi pada malam hari, memiliki tekanan tinggi pada daerah darat dan sebaliknya. Kemudian angin laut. Angin laut bertiup dari laut ke darat, terjadi pada siang hari. Lalu ada angin gunung dan lembah. Angin gunung itu sendiri bertiup dari gunung menuju lembah, terjadi pada malam hari. Sedangkan angin lembah bertiup dari lembah menuju gunung, terjadi pada siang hari. Yang terakhir ada angin fon atau angin jatuh. Angin yang bertiup menuruni lereng gunung, memiliki sifat diantaranya yaitu panas, kering, dan merusak. Lalu awan. Awan ialah kumpulan titik-titik air atau kristal-kristal es yang halus dalam udara di atmosfer yang terjadi karena adanya pengembunan dan pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat karena sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Kemudian ada kelembapan udara. Kelembapan udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi. Kelembapan mutlak atau absolut merupakan jumlah massa uap air yang ada dalam suatu satuan volume di udara. Berikutnya, kelembapan nisbi atau relatif merupakan banyaknya uap air di dalam udara berupa perbandingan antara jumlah uap air yang ada dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Biasanya kelembapan udara diukur menggunakan hygrometer yang menggunakan rambut sebagai sensornya. Yang terakhir, curah hujan. Hujan atau presipitasi ialah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan-lapisan troposfer ke permukaan bumi. Di sini ada tipe-tipe curah hujan. Yang pertama ada hujan orografis, yang kedua ada hujan zenital, yang ketiga ada hujan frontal. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air terhalang oleh pegunungan. Kemudian hujan zenital merupakan hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal atau konveksi. Yang terakhir ada hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara panas dan dengan massa udara dingin.
Sekian pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf, dan Ibu selalu berdoa semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.